Markus 16 ayat 14 berkata, "Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya." Ada begitu banyak alasan yang bisa membuat mata kita terhalang sehingga sukar untuk melihat bahwa janji Tuhan sudah diberikan atas kita. Ketika mata hati kita tertutup oleh pekatnya persoalan, sakit penyakit, atau besarnya pergumulan dalam hidup kita, maka kita akan terjebak dalam kehidupan yang bukan hanya stagnan, tetapi akan terus mengalami penurunan demi penurunan hingga akhirnya hidup kita akan menjadi sia-sia. Namun, ketika mata rohani kita senantiasa terbuka kepada Tuhan, maka apapun kondisi yang saat ini kita alami, kita akan terus dimampukan untuk berjalan maju dalam tuntunannya yang ajaib. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Dan kita sudah saksikan video pembuka ini bagaimana ketika mata rohani kita tertutup, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan ya. Karena tertutup masalah dan segala macam ya. Ya sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah dibebaskan dan dipulihkan dari mata rohani yang tertutup. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar membuka mata rohani kita untuk kita mengerti rencana Tuhan dan janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami supaya kami hari ini terbuka mata rohaninya dan bisa melihat kebaikan dan pertolongan-Mu. Kami berdoa biarlah oleh firman-Mu, mata rohani kami terbuka, selubung-selubung yang menghalangi, selubung-selubung masalah dan situasi hal-hal yang negatif membuat kami tidak fokus pada Tuhan. Biarlah terbuka untuk kami bisa fokus dan melihat pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini terambil dalam Lukas pasal 24 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Lukas 24 ayat 32 dan 35. Demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Bagus sekali ya dikatakan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu memecahkan roti. Padahal sebelumnya sudah bersama-sama Yesus tapi tidak mengenal ya. Bahwa Yesus sudah berjalan bersama dengan dia. Nah ketika murid-murid Yesus kecewa kepada Yesus karena mereka merasa ditinggalkan oleh Yesus yang selama ini menjadi harapan mereka. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Maka mata rohani mereka seperti tertutup. Ya, mereka tidak dapat mengenali Yesus dan yang sedang berjalan bersama dengan mereka. Ya. Ketika Yesus terus menjelaskan tentang Mesias sepanjang perjalanan mereka, maka hati mereka mulai berkobar-kobar kembali.
tetapi mereka masih belum mengenali Yesus. Kemudian setelah Yesus melayani mereka dengan memecah-mecahkan roti, barulah mata rohani mereka terbuka dan mereka dapat mengenali bahwa itu adalah Yesus. Ya, ini menarik ya. Mereka dapat mengenali bahwa itulah Yesus ya. Nah, arti kata terbukalah mata mereka, dianogia dalam bahasa Yunani adalah mata mereka terbuka penuh dan mereka dapat melihat dengan jelas, dengan seutuhnya, dengan lengkap, bahkan dengan komplit. Jadi setelah Yesus melakukan apa yang biasa Yesus lakukan pada murid-muridnya, barulah mata rohani mereka terbuka. Ternyata ketika hati dan pikiran mereka hanya melihat dan percaya bahwa faktanya dan kenyataannya Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka seperti ada selubung yang menutupi mata rohani mereka. Sehingga respon mereka bukannya ke Yerusalem sesuai perintah Yesus, tetapi mereka berbalik arah menuju ke Emmaus untuk pulang kembali ke rumah mereka dan kepada kehidupan mereka yang lama. Ya, ini juga menggambarkan kehidupan kita juga ya, seperti itu ya. Tetapi setelah mereka melihat dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup kembali, pada saat itu juga selubung-selubung itu terbuka dan mata rohani mereka terbuka. Maka respon mereka segera berbalik arah ya untuk kembali ke Yerusalem. Sebelumnya mereka menuju ke Emmaus. Nah, di Yerusalem itulah mereka berkumpul kembali dengan murid-murid Yesus yang lain yang ada di Yerusalem. Jadi kebangkitan Yesus membuat kita dibebaskan dan dipulihkan dari mata rohani yang tertutup. Sehingga kita tidak hidup berdasarkan realita, fakta, dan kenyataan yang ada. Tetapi kita dapat hidup dengan iman berdasarkan apa kata Tuhan. Amin. Yaitu berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan yang adalah realitanya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Jadi ketika kita fokus pada masalah, kepada fakta kenyataan yang ada, mata kita jadi tertutup ya, seperti itu. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, ketika kita melakukan perjamuan kudus, yaitu kita memecahkan roti dan kita minum anggur perjamuan, maka kita sedang mengingat kembali akan pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Sehingga semua selubung-selubung yang menutupi mata rohani kita ini akan menjadi terbuka. Jadi sebagai orang percaya, iman percaya kita kepada Yesus bukan hanya sampai pada kematian Yesus di kayu salib. Tetapi iman percaya kita kepada Yesus harus sampai pada kebangkitan Yesus. Amin. Sebab ketika kita percaya pada kebangkitan Yesus, maka mata rohani kita akan terbuka dan kita dapat melihat Tuhan. Amin. Dan kita harus percaya pada kebangkitan Yesus itu ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, sahabat yang baik, kebangkitan Yesus membuat kita dibebaskan dan dipulihkan dari mata rohani yang tertutup. Sehingga kita dapat menjaga hati kita tetap suci dan murni di hadapan Tuhan. Yaitu kita dapat hidup dalam integritas, dalam moral yang baik, dan dalam karakter yang saleh. Amin. Ketika kita dapat menjaga hati kita tetap suci dan murni di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kita menjadi orang-orang yang sangat berbahagia dan sangat beruntung karena kita dapat melihat Tuhan. Artinya apa? Kita dapat melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan. Melalui renungan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ketidakpercayaan akan menutup mata rohani kita. Ya, kebangkitan Yesus membebaskan dan memulihkan mata rohani kita yang tertutup menjadi terbuka, sehingga kita dapat melihat Tuhan. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini.
Mari kita buka Alkitab kita akan baca sama-sama dari 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Sahabat yang baik, inilah yang dilakukan Elisa pada bujangnya, yang ketakutan karena ketika bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah satu tentara dari Raja Aram dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ketika Elisa berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga bujangnya itu melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Oleh karena itu, Elisa berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sebagai orang percaya, kita harus dapat melihat dengan mata iman kita dan percaya bahwa yang menyertai kita lebih besar daripada musuh-musuh kita atau masalah yang kita hadapi sekalipun. Oleh karena itu, berdoalah supaya mata rohani dan mata iman kita terbuka sehingga kita dapat melihat pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema dibebaskan dan dipulihkan dari mata rohani yang tertutup. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Kita akan baca salah satunya dari @yuli.sihaan. Yuk kita baca ya. Malam tim Terang Kasih. Selamat malam Yuli. Selamat malam. Ya, saya buat pengakuan. Saya seorang perantau yang tadinya kerja di perusahaan garmen. Saya lelah, kerja keras, gaji tidak seberapa. Satu hari teman saya ajak untuk kerja di tempatnya. Saya ikutlah karena katanya kerjanya nggak usah susah tapi cepat dapat uang. Akhirnya saya ikut ke sebuah tempat hiburan. Memang saat itu saya hanya menemani tamu saja, lalu dibayar. Saya berpikir kerjaan ini lebih enak karena nggak usah dan cepat dapat uang, nggak susah dan nggak cepat dapat uang. Akhirnya saya ketagihan dan ambisi ingin dapat uang lebih. Sampai akhirnya teman saya bilang untuk datang ke ayah atau dukun. Biar tamu lebih pilih saya. Akhirnya saya ikuti persyaratan ayah dan banyak tamu-tamu pilih saya. Tapi karena persyaratan itu, makhluk yang menempel di saya jadi mengganggu Pak dan Ibu. Saya jadi lebih emosi dan marah-marah. Saya ingin lepas, tapi susah sekali. Saya ingin bertobat. Tolong bantu saya, karena makhluk itu benar-benar sudah mengganggu hidup saya. Mohon doakan saya Pak dan Bu. Iya, Yuli, puji Tuhan, kamu menyadari bahwa ini tidak benar, gitu ya. Bersyukur kalau kamu diingatkan Tuhan, berarti Tuhan sayang dengan Yuli ya. Tuhan kasih kesempatan untuk Yuli berubah dan bertobat ya. Nah, sebetulnya iblis itu tidak ada kuasanya. Karena apa? Yang mengambil keputusan itu adalah dari kita sendiri. Kalau kita menolak, tentunya kita tidak membuka untuk iblis bisa menguasai kita ya. Jadi Yuli, gimana nih dikatakan supaya bertobat, dilepaskan dari makhluk itu? Yang pertama adalah bertobat dulu ya. Kemudian setelah bertobat ya, kita juga datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan bekerja untuk melepaskan kita dari semuanya ya. Katakan kepada iblis, hai iblis, jadi kita ini seperti pemilik rumah. Hai iblis, kau tidak ada hak lagi dalam kehidupanku, pergi dan keluar ya. Nah, ketika kita bertobat, kita berdoa dan kita berkata firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkata bahwa iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib dan Yesus berkata sudah selesai. Nah, makanya firman Tuhan itulah yang dipakai Yesus ketika dia dicoba iblis. Ada tertulis, selalu berkata demikian. Jadi Yuli pakai firman Tuhan untuk katakan iblis, kau tidak ada kuasanya lagi. Pergi dalam kehidupanku dalam nama Yesus. Ya, silakan. Ya, tentunya Yuli, kita juga bersyukur sekali lagi bahwa Yuli menyadari hal ini dan merasakan bahwa ternyata akibat daripada
kita keputusan yang salah, keputusan yang salah ya, itu benar-benar tidak akan main-main. merugikan diri kita sendiri ya. Iya. Jadi saat ini Yuli, mari kita datang berdoa, kita percaya bahwa Iya. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kuasa dan punya otoritas. Iya. Bahwa ketika engkau datang kepadanya Iya. dan bertobat, meminta ampun dan kembali kepadanya, Iya. bahwa Dia menerima engkau dengan penuh Amin. kasih. Hari ini Yuli, biarlah engkau menyadari betapa engkau berharga dan sangat Iya. dikasih oleh Bapa di surga, dan Bapa di surga ingin melepaskanmu dari kegelapan Iya. kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ya. Biarlah kerinduan ini ada padamu, dan kita semua mau berdoa buat Yuli dan juga mungkin sahabat-sahabat yang lain yang mengalami hal yang sama. Terikat dengan perdukunan seperti ini, Terikat dengan perdukunan atau Ya. apapun. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang baik, yang Ya. ketika kita mengakui dosa kita, kita bertobat, Ya. Dia mengampuni kita dan menerima kita sebagai anaknya. Ya. Dan tadi dikatakan kalau Yuli ingin lepas dari semua itu semua adalah keputusan kita. Karena kitalah yang mengambil keputusan untuk tidak lagi menerima hal-hal yang seperti ini. Ya. Jadi Yuli, mari kita sama-sama berdoa saat ini. Ya. Kita percaya, engkau harus percaya. Percaya dahulu baru melihat ya. Ya. Percaya dulu bahwa firman Tuhan ya dan amin. Bahwa iblis sudah dikalahkan, dia tidak ada kuasanya atas kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, Mari kita datang kepada Yesus kita ya. bersahabat Yuli dan sahabat yang baik, kalau hari ini juga mengalami situasi seperti Yuli ya, seperti terikat dengan perdukunan atau hal yang tidak benar seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya, dan hal-hal yang duniawi. Dan Tuhan mau hari ini kita memilih berkat ya. Kita berdoa supaya Tuhan sendiri yang hari ini melepaskan Yuli dan sahabat yang baik dari keterikatan itu. Kita berdoa ya. Bapa, kami percaya Yuli sudah mengambil keputusan untuk memilih Engkau. Kami berdoa biarlah hari ini Roh Kudus bekerja pada Yuli dan menjamah hatinya supaya hari ini juga Yuli bertobat, berubah dan berkata hari ini menolak semua hal-hal yang tidak benar ini. Kami berdoa hari ini suasa roh perdukunan, roh-roh yang tidak benar ini diputuskan dari Yuli di dalam nama Yesus, dan kami berkata darah Yesus menguduskan Yuli dan melepaskan dari kuasa kegelapan. Begitu juga untuk sahabat yang baik yang terikat dengan perdukunan. Kami berkata darah Yesus melepaskan mereka dan membebaskan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Mari hari ini kita bersyukur dan bersuka cita karena apa yang harus kita ingat nih. Supaya kita dibebaskan dan dipulihkan dari mata rohani yang tertutup. Yang pertama, ketika kita tidak percaya pada kebangkitan Yesus, lalu kita kecewa, kemudian hati dan pikiran kita hanya percaya dan melihat kepada realita, fakta dan kenyataan yang ada, maka respon kita akan berbalik meninggalkan Yesus, lalu kembali kepada jalan kehidupan kita yang lama. Seperti murid Yesus yang kembali ke Emmaus, bukan ke Yerusalem sesuai perintah Yesus. Nah, yang kedua, ketika kita percaya kepada kebangkitan Yesus, maka hal ini membuat kita dibebaskan, dipulihkan dari mata rohani yang tertutup. Sehingga kita dapat hidup berdasarkan realita, fakta, dan kenyataan yang ada. Tapi kita dapat hidup dengan iman berdasarkan kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Yaitu berdasarkan kebenaran Tuhan, berdasarkan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan yang adalah realitanya Tuhan yang tidak terbatas. Yang ketiga, kebangkitan Yesus yang kita sadari dan kita benar-benar percaya itu akan membuat kita dibebaskan dan dipulihkan dari mata rohani yang tertutup. Sehingga kita dapat menjaga hati kita tetap suci dan murni di hadapan Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang sangat berbahagia dan beruntung karena kita dapat melihat Tuhan. Artinya kita dapat melihat kasih, kebaikan, kemurahan, pertolongan, dan mujizat Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau membutuhkan pertolongan dan mujizat yang dari Tuhan? Mari kita membuka hati kita mau datang kepada Tuhan ya. Dan sahabat yang baik, percayalah Tuhan ada dekat denganmu. Tuhan tidak meninggalkanmu. Dan Tuhan siap untuk menolongmu.
Mari buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk menyingkapkan selubung-selubung ketidakpercayaan yang menutup mata rohanimu. Dan saat ini juga terbuka mata rohanimu, terima pertolongan dan mujizat Tuhan. Open the eyes of my heart, open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Bapa, kami sangat-sangat bersyukur melalui kuasa kebangkitan Yesus. Hari ini juga mata hati kami, mata rohani, mata iman, dan mata fisik kami terbuka. Semua selubung-selubung ketidakpercayaan yang menyelubungi mata jasmani dan mata rohani kami terbuka. Mata kami diberi ketajaman untuk dapat melihat firman Tuhan, janji Tuhan, dan visi Tuhan. Sehingga kami dapat melihat dan mengenali Yesus dengan benar dan jelas. Kami dapat melihat kebaikan, pertolongan, dan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see